Bahan-bahan yang akan kita gunakan di uji protein dan uji amilum kali ini adalah tahu yang masih mentah, tempe juga masih mentah, kemudian nasi, lalu telur ayam yang sudah direbus, nanti kita pisahkan putih telur dan kuning telur, buah pisang, lalu roti tawar, dan daging ayam yang sudah kita rebus. Ini adalah alat-alat yang akan digunakan untuk uji protein sekaligus uji amilum. Yang pertama, mortar untuk menghaluskan bahan makanan. Yang kedua, plat tetes digunakan untuk meletakkan sampel bahan makanan yang sudah dihaluskan. Kemudian, spatula kaca untuk memindahkan bahan makanan yang sudah dihaluskan dari mortar ke plat tetes. Pipet tetes digunakan untuk mengambil aquades dari beker gelas atau juga mengambil larutan regen untuk uji protein maupun uji amilum. Kemudian beker gelas digunakan sebagai wadah aquades. Lalu kita lihat ada regen biuret yang pertama, ini adalah larutan indikator untuk mengetahui ada tidaknya protein dalam bahan makanan. Sedangkan yang kedua adalah larutan iodin yang digunakan untuk menguji ada tidaknya amilum dalam bahan makanan. Yang pertama kita lakukan adalah memberi label pada plat tetes. Ini plat tetes yang kita lihat di awal ya. Kita akan memberikan label sesuai dengan nama bahan yang akan kita uji. Nanti bahan sudah dihaluskan dan diletakkan di sini, kita akan lebih mudah untuk mengidentifikasinya. Saya menyiapkan 3 plat tetes. Satu saya tulis awal, di mana nanti bahan-bahannya ini tidak ditetesi larutan indikator apapun sebagai pembanding warna awal. Kemudian yang kedua saya tulis uji protein untuk nanti ditetesi dengan larutan indikator biuret untuk menguji ada tidaknya protein. Dan yang ketiga saya menuliskan uji amilum untuk ditetesi dengan larutan iodin untuk menguji apakah ada atau tidak amilum dalam bahan makanan tersebut. Kita akan mulai menghaluskan bahan makanan. Kita akan menggunakan spatula. Yang pertama adalah telur. Kita akan pisahkan kuning telur dan putih telur. Di sini saya letakkan kuning telur, kemudian di sini saya letakkan putih telur ya. Dalam proses penghalusan kita bisa memberikan aquades ya. Ini untuk memudahkan proses penghalusan. Selain itu juga untuk mengeluarkan sari-sarinya supaya nanti kita akan lebih mudah mengidentifikasi ada tidaknya protein. Ya. Untuk ukuran aquades yang dibutuhkan tergantung dari tekstur awal bahan. Dan setelah dihaluskan, kita akan pindahkan ke plat tetes yang sudah kita siapkan dengan label. Karena ini adalah kuning telur, maka kita pindahkan, kita letakkan pada cekungan yang sudah diberi label kuning telur. Kita letakkan pada 3 plat tetes ya. Pertama, kedua, dan terakhir. Ya, cukup sekian. Sedikit saja memang sampel yang akan dipakai untuk uji. Ya, kita lakukan ini untuk semua bahan. Tahu, tempe, nasi, roti tawar, buah pisang, dan daging ayam. Setelah semua bahan dihaluskan, kita sudah meletakkan di plat tetes dan saya sudah meletakkan dengan berjajar begini. Plat tetes bagian tengah adalah awal dan akan menjadi pembanding, sedangkan plat tetes di sebelah kiri adalah untuk uji protein dan plat tetes di sebelah kanan untuk uji amilum. Sekarang kita akan tetesi masing-masing bahan ini dengan larutan indikator, larutan yang bisa menunjukkan ada tidaknya bahan di situ ya.
Yang pertama adalah biuret untuk uji protein. Larutan biuret sendiri itu berwarna hijau toska. Saya teteskan di sini ya, jadi kalian bisa melihat bagaimana nanti reaksinya terhadap bahan-bahan yang sudah kita siapkan. Masing-masing bahannya kita teteskan 2 tetes. 2 tetes untuk tahu, kemudian 2 tetes untuk tempe. Kita lakukan untuk semua bahan. Ya. Putih telur sudah, berikutnya adalah kuning telur, lalu nasi, kemudian roti, lalu pisang, dan terakhir adalah daging ayam. Baik, kita tunggu beberapa saat. Nanti kita akan bisa mengetahui ada tidaknya protein dari perubahan warna. Bahan makanan yang ditetesi dengan regen biuret akan berubah menjadi warna ungu bila di dalamnya ada protein. Bila tidak berubah menjadi warna ungu berarti tidak terdapat protein di situ. Baik, kita tunggu. Sambil menunggu sekarang kita beralih ke uji amilum. Uji amilum menggunakan regen iodin. Ya, regen iodin ini berwarna larutannya berwarna seperti merah bata yang tua sekali seperti ini ya. Kalian bisa melihat ya, saya teteskan di sini. Sekarang kita akan meneteskan masing-masing 2 tetes ke bahan makanan. Untuk tahu 2 tetes, kemudian tempe juga, lalu putih telur, kemudian kuning telur, lalu nasi, lalu roti 2 tetes juga, kemudian pisang, dan terakhir daging ayam. Ya, untuk menguji adanya amilum, bahan makanan yang ditetesi dengan larutan iodin akan berubah menjadi warna biru kehitaman. Jadi ketika bahan tersebut berubah menjadi biru kehitaman, berarti dia mengandung amilum. Tahu menampakkan warna ungu, berarti ada protein. Tempe yang semula berwarna agak krem begitu ya, lalu di sini ada warna ungu yang timbul. Lalu putih telur juga ada muncul warna ungu, kuning telur juga ada muncul warna ungu. Nasi tidak ada warna ungu di situ, warnanya hampir sama dengan larutan di awal ya, tetap hijau toska. Kemudian roti di sini ada sedikit saja ya, warna ungunya samar. Pisang di sini juga tidak ada perubahan, oh sedikit saja warna ungu tapi kurang terlihat ya. Kemudian daging ayam di sini juga muncul sedikit warna ungu. Nah, berarti kita bisa simpulkan biologers, mana makanan yang mengandung protein dan mana yang tidak, yaitu tahu, tempe, putih telur, kuning telur, daging ayam, roti, dan ada sedikit protein di pisang. Itu adalah yang mengandung protein. Di uji amilum, apabila bahan makanan ditetesi dengan iodin mengandung amilum, dia akan berubah menjadi biru kehitaman. Kita lihat tahu setelah ditetesi iodin dia tidak berubah, tetap dengan warna coklat larutan ya, sama dengan warna larutan. Begitu juga dengan tempe, putih telur, kemudian kuning telur tidak menampakkan adanya perubahan menjadi biru kehitaman. Daging ayam juga tidak menampakkan, kemudian pisang tidak menampakkan. Nah, kita lihat perubahan yang sangat luar biasa di nasi dan roti. Sehingga kita bisa simpulkan dari 8 bahan makanan yang kita uji, ada 2 yang mengandung amilum, yaitu nasi dengan roti. Bahan yang digunakan dalam uji glukosa adalah wortel, jeruk lemon, tomat, gula, dan susu murni. Masing-masing bahan ini akan dibuat dalam bentuk larutan. Maka wortel, jeruk lemon, dan tomat akan diambil sarinya. Sedangkan gula akan dilarutkan dalam air.
kalian juga bisa mencoba bahan-bahan lain yang mungkin kalian temukan di rumahmu dan menjadi persediaan bahan makanan di rumahmu. Alat-alat yang kita gunakan dalam uji glukosa ini antara lain pembakar spiritus lengkap dengan spiritusnya, kemudian kaki 3 dan kasa, lalu ada tabung reaksi beserta raknya, kemudian kita akan menggunakan 1 buah beker gelas, lalu pipet tetes untuk mengambil larutan indikator, dan penjepit kayu untuk nanti kita mengambil tabung reaksi dari pemanasan. Yang pertama memberi label pada tabung reaksinya, lalu meletakkan bahan-bahan yang sudah kita larutkan ini ke dalam tabung reaksi. Mari kita mulai. Ya, sekarang kita sudah meletakkan bahan makanan yang sudah dalam bentuk larutan seperti yang ada di depan saya ini. Kita sudah punya 5, yaitu sari wortel, kemudian susu, lalu air lemon, air gula dengan sari tomat. Kita akan mulai uji dengan larutan indikatornya. Sebelumnya kita sudah panaskan dulu air. Di sini saya meletakkan 100 ml air dan kita panaskan dengan pembakar spiritus untuk tahap berikutnya ya. Baik, kita kembali ke tabung reaksi. Di sini saya sudah meletakkan masing-masing 10 ml larutan dari bahan yang akan kita uji dan kita akan catat dulu warna awalnya. Sari wortel berwarna orange, kemudian susu berwarna putih, lalu air lemon berwarna keruh ya, krim keruh begitu, kemudian air gula bening, lalu yang terakhir adalah sari tomat berwarna merah. Nah, di sini saya sengaja menggunakan 2 set untuk sebagai pembanding warna awalnya. Baik, sekarang kita akan meneteskan larutan indikator. Kita akan menggunakan Veling A dan Veling B. Selain Veling A dan Veling B, ada larutan Benedict yang juga bisa digunakan sebagai larutan indikator. Masing-masing bahannya akan kita tetesi sebanyak 3 tetes. Jadi yang pertama kita akan tetesi Veling A 3 tetes untuk setiap bahan. 2, 3, kemudian susu kita tetesi juga. Lalu di sini ada air lemon, kemudian air gula, dan yang terakhir adalah sari tomat. Ya. Setelah itu kita tambahkan larutan Veling B sebanyak 3 tetes juga. 1, 2, 3. Begitu juga untuk sampel bahan makanan yang lain. 2, 3. Yang terakhir adalah sari tomat. Oke. Kita sisihkan. Kemudian kita bisa goyang-goyangkan sebentar. Nah, di sini ada perubahan warna, tapi ini bukan perubahan warna akhir yang akan kita catat. Kita bisa bandingkan ya. Di sini adalah warna sari wortel sebelum dan sesudah ditetesi dengan Veling. Begitu juga dengan susu. Nah, tampak di sini ada warna yang berbeda. Kita goyang-goyangkan sebentar. Nah, agar tercampur. Tampak bedanya ya. Lalu ini adalah air lemon. Di sebelah kanan ini adalah air lemon yang sudah dicampur dengan Veling A dan B, yang sebelah kiri sebelumnya. Kemudian di sini adalah air gula. Nah, air gulanya tampak biru ya karena sudah diberi Veling A dan B. Dan yang terakhir adalah sari tomat. Sari tomat ini yang sudah diberi Veling A dan B, dan ini yang belum, yang sebelah kiri. Oke, kita catat dulu warnanya sesuai dengan yang kita lihat. Sari wortel hijau, orange kehijauan begitu ya. Kemudian susu ada timbul sedikit warna ungu, putih keunguan. Ini Tosca ya, bisa kita bilang hijau Tosca, air lemon.
kemudian air gula menjadi warna biru, lalu sari tomat ini menjadi agak kehitaman. Ya, baik. Setelah ini akan kita panaskan di beker gelas yang sudah ada air mendidih, air panas lebih tepatnya ya, bukan air mendidih. Kita akan masukkan di sini ya satu persatu, gunakan dengan penjepit kayu, dipilih kayu supaya tidak menghantarkan panas ya, karena kayu adalah isolator. Masukkan perlahan, hati-hati karena di sini air panas ya. Anda bisa menjepit hanya di bagian mulutnya saja, mulut dari tabung reaksi. Oke. Nah, usahakan semua terendam begitu agar bisa dipanaskan. Seperti ini. Kita akan panaskan kurang lebih 5 menit ya. Kita akan panaskan kurang lebih 5 menit, lalu nanti kita akan lihat perubahannya. Ada atau tidaknya glukosa ditandai dengan ada atau tidaknya endapan yang berwarna merah bata di bawah atau di dasar tabung reaksi. Kita tunggu 5 menit. Pemanasan sudah kita lakukan dan sudah 5 menit berlalu. Mari kita lihat hasilnya. Kita ambil satu persatu. Untuk kita pindahkan dulu. Ini tadi adalah sari wortel ya. Kita letakkan di sini. Kemudian susu kita letakkan dulu di tabung reaksi. Lalu yang ketiga kita ambil adalah air lemon. Pelan-pelan. Oke. Kemudian di sini ada air gula berikutnya yang akan kita ambil. Letakkan di sini. Dan terakhir adalah sari tomat. Jangan lupa matikan pembakar spiritusnya. Nah, kita bisa geser keluar dan kita tutup. Untuk airnya kita diamkan saja dulu nanti sampai tinggal lebih dingin. Baik, sekarang kita akan bandingkan. Kita lihat apakah di situ ada endapan merah bata di dasarnya. Jika ada, maka dia mengandung glukosa. Kita lihat ini adalah sari wortel. Ya, sari wortel ada sedikit ya endapan ya. Nah, di sini terlihat ada endapan merah bata begitu ya. Berarti dia mengandung glukosa. Berikutnya kita lihat susu. Susu pelan-pelan kita akan lihat tabung reaksinya. Nah, di sini ini ada endapan ya, dan warnanya seperti ini, kecoklatan begini ya, merah bata, berarti dia juga ada glukosanya. Berikutnya yang kita lihat adalah air lemon. Oke, ini adalah air lemon. Air lemon di sini tidak ada endapan sama sekali, berarti dia tidak mengandung glukosa. Ya. Lalu yang berikutnya adalah air gula. Oke, air gula di sini ada endapannya ya. Nah, endapan ini kurang merah bata begitu. Nah, bisa jadi ada glukosanya namun tidak banyak. Oke, dan yang terakhir kita lihat adalah sari tomat. Oke, kita lihat. Ops. Nah, sari tomat di sini ada sedikit endapan kelihatan di sini ya. Oke, ini ada endapan. Jadi di sini dia juga mengandung glukosa. Alat dan bahan yang saya gunakan di sini ada bahan makanan yaitu kemiri, margarin, santan, wortel, air, dan minyak. Serta ada wadah untuk setiap bahan makanan. Dan ada kertas sampul coklat beserta label yang sudah dinamai, dan ada sendok serta gadget untuk senter. Langkah praktikum yang pertama, tuangkan bahan makanan pada masing-masing kertas sampul coklat yang telah diberi nama. Untuk kemiri dan wortel,
bisa digosokkan kepada kertas. Dan lihat hasil yang akan terjadi pada kertas sampul coklat. Setelah kurang lebih 20 menit di sini dapat dilihat dengan jelas bagaimana hasil yang terjadi pada kertas. Pada air tidak tampak bekas pada kertas dan saat diraba tidak licin. Begitu pula dengan wortel. Tapi pada margarin, santan, kemiri dan minyak terdapat bekas transparan pada kertas dan saat diraba terasa licin. Alat dan bahan yang kita perlukan yaitu 4 buah gelas yang berisi air, tablet vitamin C, sampel minuman yang terdiri dari minuman segar sari, nutrisari jeruk nipis, dan susu kental manis cap enak, serta betadine. Langkah percobaan yang pertama, masukkan 2 ml atau 40 tetes betadine ke dalam masing-masing gelas berisi air. Kemudian aduk hingga betadinnya larut. Langkah kedua, masukkan tablet vitamin C ke dalam gelas pertama. Aduk dan amati yang terjadi. Wow, terlihat larutannya menjadi lebih jernih dan bening. Selanjutnya, masukkan sampel minuman segar sari ke dalam gelas kedua. Kemudian aduk dan amati apa yang terjadi. Di sini terlihat larutannya menjadi berwarna jingga dan lebih pekat. Selanjutnya, masukkan sampel minuman nutrisari jeruk nipis ke dalam gelas ketiga. Lalu, aduk dan amati yang terjadi. Di sini terlihat larutannya menjadi lebih jernih dari semula. Langkah selanjutnya, masukkan sampel minuman susu kental manis cap enak ke dalam gelas keempat. Lalu, aduk dan amati apa yang terjadi. Di sini terlihat larutannya menjadi berwarna putih keruh, yaitu warna susu itu sendiri bercampur dengan betadine. Pada kemasan betadine, tertera bahwa betadine mengandung propaidon iodin 10% yang setara dengan iodin 1%. Iodin inilah yang sebenarnya menjadi indikator karena reaksi antara asam karbonat dalam vitamin C dengan iodin akan menghilangkan warna dari iodin. Sehingga larutan yang mengandung vitamin C warnanya akan lebih jernih. Namun, jika warnanya berubah menjadi semakin pekat, maka semakin rendah kandungan vitamin C yang ada di dalamnya.